Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, semangat pagi. Iya, gimana nih kabarnya? Sehat semuanya? Puji Tuhan semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silahkan berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak mau minta coba dilihat depan ke belakangnya, apakah mejanya sudah rapi? Ya, kalau sudah rapi, coba lihat kanan sama kirinya. Apakah sudah sejajar, sudah lurus? Ya, sudah lurus semuanya, bagus. Sekarang coba lihat ke bawahnya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, langsung diambil dan dibuang ke tempat sampah. Silakan. Yuk, yang ada sampahnya boleh langsung dibuang ke tempat sampah. Sudah ya semuanya? Sekarang Bapak mau minta sesuatu. Minta apa nih? Ya, minta cek kerapihan. Ya, sekarang coba kita lihat ya kerapihan dari atas rambut, ke kerah, ke pundak, ke baju. Apakah bajunya sudah masuk? Lalu celana dan roknya, sepatu dan tali sepatunya. Satu, ada yang kelewat. Apa? Iya, kaos kakinya ditarik ke atas. Jangan ditaruh di bawah. Apalagi diinjek-injek kayak gitu ya. Dinaikin ke atas kaos kakinya. Sudah? Bagus. Kalau sudah rapi kayak gini kan enak dilihatnya. Yuk, udah siap untuk belajar? Siap. Yuk. Tapi sebelum belajar, Bapak mau? Ya, Bapak absen dulu ya. Andi hadir. Anton hadir. Anggi hadir. Alan hadir. Budi hadir. Bambang hadir. Bella hadir. Cahaya hadir. Cindy hadir. Della hadir. Elva hadir. Iren hadir. Gilang hadir. Galang hadir. Haris hadir. Jessica hadir. Kelvin hadir. Lingga hadir. Lani hadir. Maman hadir. Meli hadir. Nanda hadir. Sandra hadir. Tata hadir. Yovita hadir. Puji Tuhan semuanya hari ini hadir semua ya. Sekarang kita mulai pembelajaran. Sudah siap? Siap. Ya, sekarang Bapak mau nanya. Ada yang masih ingat gak? Kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang ada dari Sumatera sampai ke ujung Papua. Dan juga kota-kotanya dan provinsi-provinsinya semuanya kita pelajari. Masih ingat? Masih ingat gak lagunya ya? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Ya, kemarin kita belajar tentang pulau-pulau seperti itu ya. Sekarang dari pulau-pulau itu kan ada yang namanya di tengah, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Coba, ada yang tahu nggak? Indonesia itu terbagi menjadi berapa wilayah waktunya? Ya, berapa? Tiga. Iya, benar, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian Barat, WITA, waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian Timur. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada yang namanya letak-letak astronomis. Ya, seperti itu. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya. Lalu kita juga akan belajar mengenai pikiran utama. Apa sih yang dimaksud dengan pikiran utama itu? Dan juga kita akan belajar untuk membuat kesimpulan.
Baik, sebelum kita lanjut, Bapak mau minta kalian untuk membagi kelompok. Iya, Bapak minta satu kelompok terdiri atas 4 orang. Yuk, dimulai dari sekarang. Yang rapih ya. Ya, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah dibagi per kelompoknya? Sudah? Yuk, kalau sudah, boleh kelompok 1 duduk di sebelah sini, lalu kelompok 2 di belakangnya, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Oh iya, satu lagi, kelompok 7. Maaf ya, Bapak suka lupa kadang-kadang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh kalau 7 di situ nggak muat, ke tengah, boleh 1 ke tengah juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya semuanya kita berkumpul situ, tapi tetap duduknya duduk tetap per kelompok. Sudah semuanya? Boleh dirapiin dulu dong setiap kelompoknya. Sudah? Sekarang Bapak punya LKPD. LKPD ini Bapak bagikan, kalian tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Paham? Oke. Silakan, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, sudah? Boleh. Sekarang Bapak minta kalian tuliskan dulu ya nama kelompok dan nama kalian masing-masing. Jangan lupa ditulis juga kelas dan nomor absennya. Ya, boleh dituliskan dulu saja. Ya, gimana kelompok 7? Bebas mau nama siapa dulu. Nggak ada peraturannya. Mau nomor absen berapa juga bebas. Pokoknya dituliskan nama lengkapnya yang jelas. Yang penting harus jelas dan harus teman sekelompoknya ya. Nggak boleh kelompok 1 nyebutin yang kelompok yang lain. Ya, boleh ditulis dulu aja. Gimana? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, sekarang dibuka LKPD bagian ke-1-nya. Kita akan bahas bersama-sama ya. Si LKPD ini semuanya kita akan bahas. Coba ke bagian ke-1 dulu. Perintah yang pertamanya, amati video yang akan ditayangkan oleh Bapak. Nanti Bapak akan nayangin video. Videonya nanti kalian amati secara baik-baik. Oke? Kedua, identifikasi informasi yang kalian dapat dengan teman sekelompokmu. Jadi, di video tersebut nanti akan banyak informasi yang kalian bisa dapatkan. Kalian diskusikan secara kelompok. Kemudian, tuliskan hasil identifikasinya pada lembar LKPD. Ya, nanti kalian diskusikan secara kelompok. Setelah itu, kalian tuliskan informasi apa saja yang kalian dapat dari video tersebut. Paham? Ya, setelah itu nanti presentasikan di depan kelas. Gimana? Ada yang masih mau ditanyakan? Paham bagian pertama? Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Bacalah teks di bawah ini. Itu ada teks, nanti kalian baca per kelompok. Oke? Yang keduanya, tentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut. Nanti kalian coba tentuin dari teks tersebut ada pokok pikiran apa saja. Yang ketiga, buatlah kesimpulannya. Nanti setelah diskusi dengan kelompok saling berargumentasi, saling berpendapat, nanti kalian tentukan kesimpulan dari bacaan tersebut itu apa. Setelah itu apa? Iya, dipresentasikan. Iya, bagaimana semuanya? Sudah paham atas apa yang tadi Bapak sebutkan? Dari bagian ke-1, bagian kedua, masih ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, sekarang Bapak akan tayangkan video yang bagian ke-1. Yuk, sekarang semuanya siap-siap dulu, duduknya rapih lagi. Siap-siap untuk kita menonton video yang akan Bapak tayangkan.
Jangan sampai nanti kalian lupa. Aduh, tadi kelewat, Pak. Nanti kelewat. Oke? Yuk, sekarang kalian siap diskusikan per kelompok. Oke? Yuk, kita lihat video yang satu ini. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama Kak Selmar Miktam. Kali ini kakak akan membahas mengenai letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia ini terbagi menjadi letak geografis, letak astronomis. Selain itu juga kita akan membahas mengenai pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis pada Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Misalnya, benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terbagi atas 2 samudra dan 2 benua. Yang pertama adalah benua Asia dan benua Australia. Lalu diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga dibatasi oleh beberapa wilayah. Yang pertama adalah utara. Di utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Jika di selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Samudra Hindia, dan Australia. Lalu di barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di timur berbatasan juga dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang itu? Garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronomis Indonesia, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruhnya adalah Indonesia menjadi memiliki 3 iklim. Yang pertama adalah iklim musim atau muson, yang kedua adalah iklim tropis, dan yang ketiga adalah iklim laut. Selain iklim, pengaruh letak geografis di Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Itu disebabkan oleh iklim musim yang berhembus setiap 6 bulan sekali. Di Indonesia juga, karena dihapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, itu menyebabkan Indonesia memiliki berbagai macam budaya, dari seni, bahasa, dan yang lainnya. Indonesia juga karena dihapit oleh 2 benua dan 2 samudra, menjadikan Indonesia berada pada posisi silang. Itu menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis untuk perdagangan. Berada pada iklim tropis juga membuat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah dari flora dan faunanya. Lalu, apa sih pengaruh letak astronomis? Pengaruh letak astronomis ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis.
yang menyebabkan Indonesia itu memiliki curah hujan yang tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembapan udara yang tinggi. Berdasarkan garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Ya, adik-adik semua, demikianlah letak wilayah Indonesia dan pengaruhnya. Jadi letak geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Ya, sudah kan? Videonya tadi sudah diamati semuanya? Sudah paham? Sudah dituliskan juga? Dicoret-coret tadi di bukunya masing-masing? Sekarang yuk didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Ada apa saja sih? Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari video yang tadi? Yuk, sekarang dimulai diskusinya. Bapak sambil keliling ya. Coba, kelompok 1. Iya, coba kalian diskusikan. Tadi ada apa aja sih? Nanti kalian tuliskan di LKPD itu. Nah, itu kan ada kotak. Ya, di kotak yang itu nanti kalian tuliskan hasil identifikasi apa saja yang kalian dapat dari tayangan yang tadi. Iya, dituliskan. Oke, sip, bagus. Yuk, bagaimana kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, bagus. Yuk, silakan kelompok 3. Gimana nih coba kelompok 3? Masih paham? Oke. Coba kelompok yang keempat. Wah, hebat kelompok 4 juga masih bisa ya. Yuk, langsung kelompok 5. Coba kurang paham di mananya. Iya, jadi ada 2 benua yang menghempit atau yang menghempit Indonesia. Benua yang di atas yaitu ya benua Asia dan yang ke bawahnya adalah Australia. Ya, ditulis lagi boleh. Iya, nggak apa-apa kok. Itu informasi apa saja yang kalian dapat, boleh dituliskan. Kelompok 6, bagaimana kelompok 6? Good. Oh, kelompok 7, Yovita mau nanya. Ya, kenapa Yovita? Oh iya dong, ini kan namanya kita diskusi. Ini kelompok, jadi kamu harus berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Jangan mau kamu cuma mau jawab sendiri. Kan kita belajar di sini untuk berpendapat. Iya, jadi nggak boleh kalau kita cuma egois dengan jawaban kita masing-masing. Iya, kamu harus mau berdiskusi dengan yang lainnya. Oke? Yuk, Yovita bisa kok. Yang lainnya dibimbing ya Yovitanya. Iya, bagus. Sudah selesai semuanya? Sudah? Yuk, kalau sudah, sekarang Bapak mau dari kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan kelompok 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Kita lanjut ya ke kelompok kedua. Ingat, sebelum lanjut, apa? Kelompok 1 memang hebat. Good job. Oke, yuk tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok 2. Ya, tepuk tangan juga dong buat kelompok 2. Kelompok 2 memang hebat. Good job. Yuk, lanjut kita ke kelompok yang ketiga. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, luar biasa. Walaupun tadi kelompok 3 masih ada grogi-grogi ya, kita tetap harus belajar. Kita kan di sini semua belajar, jadi nggak boleh ada yang saling mengejek. Bagus yuk.
Kelompok 3 memang hebat. Good job. Yuk, sekarang lanjut ke kelompok keempat. Ya, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok 4 memang hebat. Good job. Sekarang ke kelompok kelima. Ya, ayo silakan kelompok kelima. Ya, kelompok 5 memang hebat. Good job. Lanjut ke kelompok ke-6. Ya, nggak apa-apa. Yuk, salah satunya aja. Gak usah takut yuk. Kita di sini belajar ya semuanya. Yuk, tepuk tangan dong buat kelompok 6. Ya, silakan Lingga. Aduh, kayaknya Lingga masih deg-degan nih. Yuk, semangat Lingga. Yuk, tepuk tangan dulu dong buat Lingga semuanya. Ya, Lingga nggak boleh takut ya. Yuk, Lingga pasti bisa kok. Wih, luar biasa ternyata kelompok 6 Lingga ini. Yuk tepuk tangan buat Lingga dan kelompok 6-nya. Kelompok 6 memang hebat. Good job. Lanjut ke kelompok ke-7. Ya silakan kelompok ke-7. Kelompok 7 memang hebat. Good job. Yuk, sekarang tepuk tangan buat kita semua. Memang anak-anak Bapak semua di sini luar biasa. Ya, sekarang sudah kan bagian ke-1, sekarang Bapak minta bagian keduanya. Ya, silahkan dibaca teks berikut. Ya, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kelompok 7. Coba sebentar ya. Bapak kasih angkat dulu kelompok 7. Oh iya. Ya, gimana kelompok 7? Ada yang nggak paham? Iya, kan tadi itu ya. Di bawah bacaan itu nanti ada kotak kan? Kotaknya itu ada tulisannya paragraf nomor, paragraf 1, 2, 3. Lalu di situ nanti kita tulisin pokok pikirannya. Iya. Coba nih, Bapak lihat lagi ya. Bacalah teks di bawah ini, sudah dibaca? Sudah. Lalu tentukan pokok pikiran yang terdapat dalam teks. Iya, itu kan dalam teks itu ada 3 paragraf. Jadi nanti langsung dijelaskan aja setiap paragraf. Pokok pikirannya apa? Paragraf pertama apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Bagaimana? Sudah paham? Oke, yuk lanjut ya. Diskusi kelompoknya kelompok 7. Bagaimana semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oh, iya. Andi kenapa Andi? Loh, kok malah berantem? Kan ini kita diskusi. Yuk, gak boleh gitu ya. Iya, gak boleh saling egois. Dituliskan. Terus dibuat kesimpulannya. Iya, kesimpulannya itu Andi harus buat dari awal sampai akhir. Dari bacaan itu kan ada 3 paragraf. Nah, Andi bisa tuh dilihat paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa. Terus kan tadi ada pokok pikirannya. Kurang lebih tentang apa. Nah, sama Andi dikesimpulkan. Bacaan itu tuh jadi tentang ngebahas tentang apa sih? Iya, nanti Andi bahas bersama-sama. Terus nanti sama Andi dituliskan kesimpulannya di kolom yang udah tersedia di situ. Kan di LKPD ada kotaknya di bawah yang tadi buat pokok pikiran. Ya, Andi bisa langsung tulis di situ bersama-sama dengan kelompoknya. Bagaimana Andi? Sudah paham? Oke. Gimana yang lain ya? Apakah sudah selesai mengerjakan bagian kedua LKPD? Sudah? Yuk, sekarang Bapak mau perwakilannya aja deh. Bapak mau 3 kelompok aja yang maju dulu. Ah, nggak mau? Oh, mau semua. Oke deh, yuk. Kelompok 1 lagi aja ya, kita dari awal lagi. Yuk, silakan kelompok 1. Wih, hebat. Kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Memang ya, susah-susah gampang menuliskan pikiran utama itu. Atau pokok pikiran. Yuk, sekarang lanjut ke kelompok kedua. Yuk, kelompok 2 memang hebat. Yuk, tepuk tangan lagi. Yuk, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Oh, ya. Ya, yuk yang lainnya aja deh. Kalau misalkan Kelvin masih belum bisa. Yuk, yang lain aja nggak apa-apa, perwakilan kelompoknya aja.
Nanti Kevin harus belajar lagi di rumah ya. Nggak boleh grogi-grogi itu. Yuk, boleh yang lainnya. Wah, kelompok 3 juga hebat. Luar biasa. Ayo tepuk tangan. Lanjut ke kelompok keempat. Ya, tepuk tangan juga buat kelompok 4. Yuk, lanjutnya kelompok kelima. Wih, kelompok 5 memang hebat yuk. Luar biasa anak-anak Bapak ini. Yuk, kelompok 6. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 6. Dan terakhir kelompok ke-7. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 7. Wah, ternyata anak-anak Bapak memang hebat. Anak-anak Bapak memang hebat. Good job. Wih. Iya, jadi kita ini dihapit oleh 2 benua. Iya. Benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Dan juga dihapit oleh 2 samudra. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Iya, apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Iya, Lani mau bertanya, silakan Lani. Kenapa coba di Indonesia bisa kebagi menjadi 3 waktu? Iya, karena ada garis bunjur yang membagi waktu di Indonesia itu. Karena ada kita terletak di garis bunjur tersebut, jadi Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Seperti itu. Yang lainnya, ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada? Yuk, kalau tidak ada, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sekarang silakan. Udah duduk ke tempatnya masing-masing belum? Yuk dirapikan lagi. Dari depan ke belakang, apakah mejanya sudah lurus dengan yang depan? Lihat dari kanan ke kirinya, apakah sudah sejajar juga? Nah, kalau sudah, ya anak-anak, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, jadi letak Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Itu adalah letak astronomis. Sedangkan letak geografinya dihapit oleh 2 benua, benua Australia dan Asia, dan dihapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Hindia. Lalu pengaruh geografinya juga, Indonesia menjadi memiliki iklim tropis. Lalu astronomisnya kita juga dibagi menjadi beberapa waktu, yaitu Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Begitu semuanya. Sekarang Bapak punya soal. Iya, yuk. Sekarang duduknya dirapikan, Bapak bagikan soalnya dulu ya. Ini, ya. Silakan diestafetkan ke belakang. Yuk. Terus diestafetkan ke belakang ya. Ya, ini Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Ya, kan tadi itu udah semua yang dibahas. Jadi bisa kok. Anak-anak Bapak kan memang hebat. Yuk, dikerjakan secara mandiri. 5 menit dari sekarang. Ya, yuk. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh diskusi dengan temannya. Diskusi tadi saat KKPD. Yuk, nggak boleh lagi evaluasi. Ini kita diskusi. Kerjakan masing-masing dulu ya. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang Bapak mau mengambil jawaban kalian ya. Ya, boleh deh estafetkan ke depan. Silakan. Yuk, Bapak ambil ya. Ya, anak-anak, sekarang kita bahas evaluasinya ya. Yang pertama, coba ada berapa bagian waktu di Indonesia? Ya, ada 3. Yang pertama, WIB atau waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua adalah WITA atau waktu Indonesia bagian Tengah. Yang ketiga adalah WIT, yaitu waktu
Indonesia Timur. Ya, jadi ada 3 bagian waktu di Indonesia. Yang kedua, apa sih astronomis itu? Astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga, apa sih geografis itu? Geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah atau sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi atau di permukaan bumi. Yang keempat, apa sih pokok pikiran itu? Pokok pikiran merupakan ide utama dari suatu paragraf. Ya, tadi kan sudah dibahas mengenai semuanya ya. Tadi bahas tentang ide pokok, ide pokok, ide pokok. Harusnya kalian sudah tahu. Selanjutnya yang kelima, apa sih kesimpulan dari bacaan tersebut? Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya raya, di mana Indonesia memiliki budaya yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah. Intinya seperti itu. Coba ada yang merasa benar semua? Aku. Semuanya benar, nanti Bapak periksa ya. Nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan memberikan hasil tesnya. Ya, sebelum kita pulang, Bapak mau minta kita semua untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini dari pagi sampai tadi ya. Yuk, kita refleksikan dulu sebentar. Ya, semoga apa yang sudah kita dapat di hari ini bisa berguna untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dan yang buruk bisa semakin baik. Ya, sekarang coba lihat di bukunya. Di bawah itu, di halaman ke-70 ada perintah untuk mengerjakan. Ya, itu dikerjakan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bersama-sama ya. Dikumpulkan juga di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti juga minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia. Boleh kalian pelajari dulu aja. Banyak sumber-sumber di internet, di perpustakaan. Kalian bisa cari-cari dulu ya. Ya, sebelum kita pulang coba dirapiin lagi mejanya. Sudah rapi, kanan kirinya sudah sejajar. Dan ingat, lihat di bawahnya ada sampah nggak? Kalau ada sampah disimpan dulu, nanti sekalian kita pulang dibuang ke tempat sampah. Bagus. Sudah? Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Ya, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar di pertemuan selanjutnya bisa kembali bertemu dan belajar bersama. Baik, sekian anak-anak. Terima kasih.